Nah, kadang-kadang makanya pengen ngundang, pengen sama Anas juga sebetulnya gimana sih caranya sebagai seorang pebisnis juga supaya kita bisa on the journey to our success, bisa take care of ourselves juga. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol, boleh diperkenalkan dulu dari Anas, siapa Anas, sekarang praktek juga ya, praktek gimana, dan lain silakan. Oke, halo Mas Yosef dan teman-teman juga dari teman-teman yang follower Sekolah Pebisnis, salam kenal. Nama saya Anastasia Satrio, saya biasa dipanggil Anas. Saya seorang mental health advocate, jadi kalau nanti teman-teman mau berkenan memfollow saya di sosial media, saya banyak sharing soal kesehatan mental. Tapi sehari-hari by profession saya bekerja sebagai psikolog klinis anak dan remaja. Tapi kenapa tadi saya bilang saya mental health advocate? Karena saya sendiri mental health survivor, Mas. Jadi pas saya umur 17 tahun, saya pertama kali mengalami depresi dan pernah relapse lagi di usia 28 tahun. Nah, jadi menurut saya isu mental health ini karena saya pernah ngalamin sebagai survivor, ini penting sekali untuk kita belajar dan tahu juga ini maksudnya bedanya kita stres sama burnout sama depresi itu apa. Lalu tadi tips-tips self care sehari-hari sebelum pergi ke psikolog, apa yang perlu kita lakukan supaya kita punya kesehatan mental gitu, Mas. Ternyata itu mental health survivor yang aku sempat lihat sih di bio-nya Anas itu ternyata betul-betul sempat jadi pengalaman pribadi ya sebagai mental health survivor juga ya. Nanti boleh juga nih share-share. Nah, pertama kali mungkin kalau misalnya di sekarang ini kan tadi aku sempat mention juga di awal kalau kita di SD SMP itu biasanya udah fasih banget sama olahraga gitu, kesehatan jasmani gitu. Nah, kita nggak pernah dapat roll depan, roll belakang ya. Iya. Sampai-sampai kita jadi ngerti, aduh kayaknya badan tuh kurang langsing nih gitu kan, kita karena sering dapat awareness jasmani gitu. Tapi kalau misalnya mental, kadang-kadang kita suka melupakan sebetulnya sebagai apalagi seorang pebisnis ya, di keadaan yang sekarang di pandemi lagi. Makanya di pandemi ini kan ada buzzword baru, tanda petik mindfulness itu jadi naik banget sekarang kan. Jadi semuanya mulai ngomongin mindfulness. Karena memang ternyata kayaknya orang baru sadar juga ya ternyata kesehatan mental itu segitu pentingnya buat seseorang. Iya, betul banget, Mas. Jadi sekarang tuh aku suka bilang gini bahwa kesehatan mental sepenting kesehatan fisik. Bahkan dari WHO sendiri, World Health Organization tuh bilang there is no health without mental health. Dan mungkin ini juga bagian dari kita conditioning ya atau pemrograman yang kita dapat dari masa kecil di mana bahwa kerja tuh harus capek, kerja tuh harus kerja keras. Kalau kamu nggak mati-matian, kamu belum kerja. Kalau nggak mati-matian, kamu nggak bakal kaya. Tapi kita tahu ya, kita nggak pengen cuman kaya tapi nggak bahagia. Tapi kita mau kaya dengan sehat mental dan bahagia. Malam bisa tidur dengan nyenyak, nggak tiap malam nangis, nggak ada suicidal thought gitu ya. Maunya hidupnya damai juga dengan punya uang banyak dan malah bisa berdampak dengan lebih banyak orang. Kalau kita sehat mental dan punya kapasitas, punya bisnis, punya usaha yang bisa berdampak buat banyak orang gitu, Mas. Menurut aku, kalau menurut Mas setuju banget sih, setuju banget karena emang banyak banget di mungkin akun-akun yang motivasi yang seperti Sekolah Pebisnis juga yang mungkin mengajarkan seputar bisnis online itu selalu menekankan bahwa kita harus marketing lagi nih, kita harus ningkatin sales kita lagi nih, kita harus bangun brand kita lagi, gitu kan. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa sukses itu dia bukan cuma satu perspektif aja dari sisi wealth aja atau sisi uang aja, tapi juga ada sisi kesehatan atau health success. Juga ada sisi yang ketiga itu relationship success. Kadang-kadang kita udah capek-capek, kita meluangkan waktu kita dari pagi, siang, sore ngebangun bisnis. Ternyata yang tadinya kita mau bangun bisnis supaya si istri kita senang, ada suami kita senang, jadi hilang semuanya gitu ya. Jadi kita kadang-kadang lupa bahwa sebetulnya yang kita kejar itu nggak hanya uang gitu. Bahkan teman-teman masuk ke bisnis itu juga bukan karena uang sebetulnya, tapi karena ingin menyenangkan relationship. Karena teman-teman ya katakanlah ingin juga untuk mendapatkan kesehatan nantinya kan. Tapi kadang-kadang kita terbawa saking sebagai seorang pebisnis ya. Betul banget, Mas. Nah, biasanya sih terutama di keadaan pandemi ini aku lihat banyak banget pebisnis yang sekarang itu memang kita lagi hard working karena keadaannya ini serba pindah ya. Jadi tadinya kita bisnisnya jalan. Sekarang nih kayak saya nih tadi selama akhir ini beberapa minggu ini tuh kalau tidur itu juga udah tidur sampai pagi subuh gitu. Kadang-kadang udah melihat atap langit kamar kita sambil kita tidur, tapi tetap nggak bisa istirahat, tetap nggak bisa bukan mata, nggak bisa merem. Iya. Mungkin juga teman-teman itu ya.
mikir terus. Mungkin saya rasa teman-teman yang pebisnis di saat ini juga relate banget dengan keadaan sekarang kan. Apalagi kayak, wah ini kok keadaannya serba nggak, kita harus ke arah mana sekarang, terus uncertainty-nya besar banget dan lain-lain. Benar. Sebetulnya Ini sampai gimana? kapan? Udah dibuka PSBB Betul, lagi, betul. dibuka. Ya kan bisnis kita juga bingung ya mau gimana ya. Halo? Agak berhenti. Nah itu gimana sebaiknya? Ya, thank you banget ya Mas Yosef for sharing. Aku juga mau sharing, aku manusia biasa ya, walaupun aku seorang psikolog, aku juga manusia biasa, dan ternyata aku tuh datang dari keluarga dengan genetik kecemasan tinggi. Jadi aku tuh by default itu mudah cemas orangnya. Jadi aku perlu belajar mengolah kecemasan. Dulu waktu aku SD, SMP, itu karena dulu belum tahu mengolah kecemasan, aku tuh tipe tangannya tuh basahan. Ada nggak teman-teman yang kalau cemas tuh tangannya basah? Jadi dulu aku kalau mesti ngerjain ujian, itu tuh harus pakai tisu. Kalau enggak, kertasnya bolong karena basah. Tapi sekarang dengan aku mengolah kesehatan mental, aku udah nggak basah lagi tangannya gitu, dan udah nggak deg-degan. Jadi kesehatan mental ini bukan takdir, bisa kita latih. Ini growth mindset juga yang kita perluin, seperti membangun bisnis. Kesehatan mental juga kayak seperti melatih otot, itu bisa dilatih. Nah, sama pandemi ini, aku kayak dari 7 bulan ini kayak ada kali 10 kali naik turun, dari tidur jam 3, jam 4, berusaha olahraga, makan sehat, relaksasi, meditasi, tidur jam 11, jam 10 bisa. Nanti ada berita apa lagi, cemas, nggak bisa tidur lagi. Ini yang terakhir karena minggu lalu habis demo ya. Jadi itu juga deg-degan nih, gimana sih udah COVID terus ada demo gitu. Sekarang aku punya trauma tentang demo kerusuhan Mei 98 gitu. Jadi itu juga mengganggu aku gitu. Nah, jadi buat kita yang terlalu banyak mikir, apalagi kita banyak di rumah karena nggak begitu banyak bergerak, overthinking, itu tuh wajar kita alamin. Nah, kalau kesehatan mental tuh gampangnya mirip kayak lagu dangdut Rhoma Irama ya. Segala sesuatu yang terlalu tuh nggak baik. Jadi berpikir boleh, tapi terlalu berpikir sampai malam hari, terus kita nggak bisa tidur, itu nggak enak juga ya. Jadi ketika kita udah terlalu intens, jadi emosi itu, kalau aku suka cerita Mas, emosi itu kayak skala, ada termometernya, 1 sampai 10. Seberapa cemas lagi teman-teman rasain, seberapa marah, seberapa happy. Nah, itu 1 sampai 10. Ini bahkan bisa tipsnya dipakai juga untuk ngajarin anak-anak. Kayak mereka ngerasain ini happy-nya happy skala berapa, supaya mereka tahu hidup itu bukan cuma dikotomi hitam putih, sehat sakit atau senang atau nggak senang, atau takut atau tidak takut, tapi range spektrumnya tuh segitu luasnya, 1 sampai 10. Nah, kalau teman-teman ngerasa malam hari overthinkingnya udah lebih dari skala 7, jadi kan udah bikin tense kepala, badan tense, kita untuk menenangkan diri nggak cukup pakai kata-kata doang. Nggak cukup pakai afirmasi, kita butuh relaksasi, stretching kayak gitu ya, stretching kayak gini, atau latihan napas. Yang paling membantu aku selama pandemi 3 bulan terakhir itu adalah latihan napas, yang ada tekniknya tuh, yang aku suka bisa share ke teman-teman tuh, ada breathing teknik Mas. Jadi tarik napas, perut dikembungin, buang napas, perut dikempesin. Nah, kalau kita yang nggak biasa buat relaksasi, kita bisa pakai bantuan tangan, namanya square breathing. Jadi tarik napas, tahan, lepaskan. Tarik napas, tahan, lepaskan. Nah, makin napas kita tenang, pikiran kita makin tenang. Karena pikiran tuh nggak bisa dikelola. Aku kan belajar tentang otak manusia ya. Jadi otak manusia, pikiran itu tuh kayak monkey mind, dia akan lompat-lompat. Kalau kita fokusnya mengontrol pikiran, nggak akan bisa. Tapi yang kita bisa adalah mengontrol. Oh gitu malah ya. Wah ini bagus banget nih. Jadi, kadang-kadang kita, aku juga pengen kayak stop dong, kayak dengerin gitu. Tapi malah sambil kita fokus ke pikiran, malah kita nggak bisa tidur kebalikan ya. Iya, benar-benar. Jadi si napas sama pikiran tuh ujung ke ujung. Jadi daripada kita fokus ngelola pikiran, nggak bisa kayak dipegang, nggak bisa-bisa, fokusnya dikelola napas. Makin napasnya tenang, makin napasnya rileks, makin napasnya teratur, pikirannya lebih tenang. Buat teman-teman yang sudah mulai merasakan olahraga tuh 30 menit sehari, itu yang ngebantu kita buat relaksasi juga gitu. Jadi mandi pakai air anget dan pakai Epsom salt, namanya aku ketik di sini ya. Teman-teman bisa cari di toko-toko online. Epsom salt itu dipakai buat berendam kakinya, kecuali teman-teman punya bathtub di rumah, boleh berendam semua, tapi kaki pun udah cukup. Epsom salt ini ada magnesiumnya, kandungan magnesium di nutrisi suplemen vitamin kita maupun di Epsom salt membantu kita untuk lebih rileks, lebih tenang, dan makan sayuran hijau. Jadi kita perlu pakai tubuh juga nih untuk mengolah kecemasan, karena kita lagi intensitasnya tinggi banget ya di masa pandemi. Jadi kalau cuma suruh napas, terus nih ngomong sama diri, oke, hari ini aku lagi ngerasa ini, aku napas lagi cemas, napasnya nggak enak, itu doang kadang nggak cukup Mas. Jadi kita butuh bantuan tubuh juga gitu. Biasanya kadang-kadang kita sebagai seorang yang terutama pebisnis yang punya bisnis,
itu kan kita coba untuk tanda petik kayaknya wah pengen being tough. Jadi kayak kok aku nih harus membuat bisnis berjalan nih gitu. Tapi kadang-kadang waktu kita merasa lelah, kita merasa kayaknya ada something wrong nih with our body, with our mind, tapi merasa makan ignoring. Jadi kayak oh nggak apa-apa lah, pokoknya aku harus maju terus, aku harus kejar goalku terus gitu kan, memotivasi diri, tetap fokus diri kita. Padahal mungkin sebaiknya dilakukan adalah sebaliknya gitu. Jadi kayak mengambil waktu untuk self-care. Betulnya batasannya itu di mana sih? Kadang-kadang kita sebagai orang yang lagi merintis bisnis nih, kita maunya sampai berhasil, tapi kita nggak tahu batasannya itu sebetulnya seberapa gitu. Iya, aku 3 tahun lalu pernah bangun startup sama teman-teman. Jadi aku agak kebayang rasanya tuh di dondernya tiap hari nggak ada waktu libur. There is no such a work-life balance ya. Yang ada kita harus making the work bagus dulu gitu kan. Nah, tapi ternyata I learned the hard way karena dulu juga suka sakit-sakitan karena terlalu stres ya. Hampir dulu sebulan sekali flu pilek gitu. Jadi untung aku setahun terakhir udah lebih tahu cara manage. Kalau enggak, pas pandemi flu pilek kayaknya makin cemas deh gitu ya. Nah, jadi yang aku bisa saranin ke teman-teman itu yang pertama itu kita perlu jeda. Jadi stop and pause gitu. Ini kita tuh berhenti sejenak, jeda, pause itu kalau kita nonton film di Korea, drama Korea atau Netflix, pause itu kan bukan kita stop selamanya, tapi jeda aja dulu, kayak jeda break, toilet break, jeda. Dan kalau buat teman-teman yang baru memulai pengen tahu namanya self-care, jadi mengolah kesehatan mental dan emosi untuk kita punya kapasitas lagi untuk berkarya, itu sebenarnya dibutuhin tuh 10-15 menit loh mas sehari. Jadi bisa 10-15 menit di pagi hari, atau kalau teman-teman bisa 10-15 menit di pagi hari, 10-15 menit di malam hari. Apa yang dilakukan di pagi hari? Dari bangun tidur, slowing down dulu 15 menit. Jadi tarik napas mungkin 10 kali dulu yang tadi aku ajarin. Tarik napas perut dikemungin, buang napas perut dikempesin. Atau aku juga suka pakai, buat teman-teman yang high tech, aku suka banget pakai apps namanya Insight Timer-nya. Aku ketikin. Karena dia ada pilihan durasinya. Apalagi buat teman-teman yang punya keluarga yang nggak punya waktu banyak, yang 5 menit pun juga ada. Terus ada apps namanya apps breathing ball. Jadi kita ada temennya. Jadi kita tarik nafas tuh bolanya membesar. Kalau kita hembus nafas, yang Insight Timer boleh dipilih mau suaranya cowok, mau suaranya cewek, mau pakai lagu atau mau guided meditation atau apapun tuh bisa dipilih. Nah intinya relax, terus minum air putih pagi hari. Kalau teman-teman udah mulai tahu minum kumur-kumur dengan VCO, virgin coconut oil, itu juga ngebantu. Karena sekarang udah mulai ketemu nih mas, ada kaitan sangat erat antara kesehatan pencernaan sama kesehatan mental, mood dan kemampuan kita fokus. Nah sebagai pebisnis teman-teman kan butuh otak yang cepat mikir ya. Tapi kadang-kadang kita suka nggak anggap penting makanan sehat, makanan bernutrisi. Nah, iya betul, kadang-kadang begitu bangun tidur langsung kita pengennya buru-buru langsung action kemana gitu kan. Oh aduh belum minum nih, belum makan, udah nanti aja lah gitu. Iya, jadi 80% namanya hormon atau neurotransmitter serotonin yang dipakai di otak untuk bisa mengatur mood, bisa ngatur fokus, bisa tek diproduksi di pencernaan. Jadi bener-bener you are what you eat. Kalau mau fokus mikir kita lebih bagus, makanan kita mesti lebih bersehat dan bernutrisi gitu. Jadi ada kaitan sangat erat. Good food and good mood itu kaitannya sangat erat. Nah, terus juga di malam hari, nah ini kan kita sebagai pebisnis tuh selalu taunya, duh kayak ini kurang gitu ya, kayak ini kurang itu, kayak ini harus begini gitu ya. Itu yang bikin namanya syaraf simpatetik kita yang stres kortisol tuh naik terus. Makanya kok kita usia muda udah darah tinggi ya, udah usia masih muda kolesterolnya tinggi kayak gitu. Nah, karena si hormon stresnya ini. Nah, lawan dari syaraf simpatetik adalah syaraf parasimpatetik yang lebih tenang, yang lebih relax. Maka malam hari downtime 15 menit dengerin musik yang relax. Kayak tergantung teman-teman tipenya gimana. Kalau ada yang tipenya se-ekstrim dengerin musik rock malah lebih relax, nggak apa-apa juga kan, teman-teman mulai aware sama tubuh ya. Saya relaxnya dengan cara apa? Bisa napas tadi. Dan yang aku pengen ajarin teman-teman itu namanya gratitude list, bersyukur. Rasanya sih kayak aneh banget. Kok bersyukur padahal kan target belum nyampe. Yes, that's the paradox. Every day bersyukur sama diri. Saya berterima kasih atas, jadi bukan bersyukur toxic positivity ya.
gitu. Jadi saya terima kasih ya Anas, jadi makasih ke diri sendiri. Kita sering makasih sama customer udah belanja nih, tapi udah pernah nggak makasih sama diri sendiri? Makasih ya hari ini udah bangun pagi, makasih ya hari ini ada customer rewel udah coba nanggepin, makasih ya hari ini anaknya ulang tahun tetap inget ulang tahun, makasih ya hari ini nemenin pasangannya juga ngobrol. Jadi makasih sama diri sendiri, give yourself a puk-puk ya, a pat. Nah, itu kalau teman-teman follow aku di Instagram, di bagian highlight aku, di bagian template, itu aku ada format tentang bagaimana sih gratitude list dalam bahasa Indonesia, untuk kita bersyukur setiap hari, berterima kasih, terus kalau perlu kita minta maaf sama diri atas apa hari ini, lalu tapi ini aku setuju sih. Jadi sendiri. Kemarin barusan ngedengar juga seorang pebisnis kebetulan di luar negeri, dia tuh di pandemi ini kan segalanya juga berubah ya, bisnis dia juga harus shifting. Iya. Terus dia sebetulnya dia seorang pembicara juga, seorang speaker juga yang sering tampil dan ibaratnya sharing optimisme di depan umum gitu ya. Ngomong ke publik bahwa kamu harus maju, kita harus lebih semangat lagi dan lain-lain. Ternyata suatu hal itu terjadi di dalam hidup dia waktu di pandemi ini. Dia mengalami kayak kok jadi beda ya, begitu bangun pagi itu jadi beda rasanya. Terus dia coba cek ke dokter. Rasanya nggak ada. Nggak ada mood. Dia cek ke dokter, terus dibilang sama dokter bahwa dia tuh kena yang namanya depression gitu. Terus habis itu dia kaget, masa sih saya kayaknya seumur hidup saya itu pebisnis, saya juga seorang speaker memotivasi banyak orang, tapi ternyata di luar itu, di balik itu dia dijudge oleh si dokter itu bahwa dia sekarang ini sedang mengalami tahap yaitu depresi gitu. Dia nggak percaya bahwa dia mengalami hal itu gitu. Dan salah satu terapinya sebenarnya saya ingat dia itu diminta juga untuk setiap pagi atau dan setiap malam dia ngomong di depan kaca. Satu tadi gratitude sama dia bilang adalah I am proud of you because of something gitu ya. Jadi saya ngomong di depan kaca bahwa kayak gitu juga ya. Dan itu memang ternyata impact buat teman-teman yang lagi ngalamin depresi ini ya. Nah, tapi di kasus tadi, contohnya di kasus yang pebisnis tadi itu yang mengalami depresi, padahal dia nggak sadar kalau dia depresi. Sebetulnya kita kadang-kadang aware atau enggak sih, kadang-kadang misalnya kayak saya nih, jangan-jangan saya mengalami depresi nih, atau jangan-jangan saya mengalami sesuatu nih, gitu. Tapi kita nggak tahu, kita nggak pernah dilatih untuk tahu bahwa kita mengalami sesuatu itu, gitu. Karena kesehatan. Iya benar, warningnya aja kita nggak tahu ya Mas ya. Iya. Iya, jadi cara taunya itu, yang pertama itu kita perlu meningkatkan namanya self-awareness. Jadi teman-teman bisa kenalin nggak kayak tadi termometer emosi. Kapan sih kalian teman-teman ngerasain marah yang intens? Kapan teman-teman ngerasa cemas? Terus ketika teman-teman di masa pandemi ini pasti ngalamin ada momen-momen kayak bangun pagi energi tuh nggak naik. Bangun pagi lelah banget. Bahkan udah tidur nggak berkualitas tidurnya, mimpi buruk, atau bahkan susah tidur. Nah, terus pagi-pagi tuh kita cek pagi hari tuh tarik napas 3 kali, terus tanya sama diri dari skala 1 sampai 10 seberapa level energi saya. Kalau nggak kebayang 1 sampai 10, 1 sampai 5 deh. Gitu. Tanya ke diri 1 sampai 5, 5 tuh yang kayak I can do the day gitu, kayak 0 tuh 1 yang kayak oh my god drowsy. Nah, pagi hari kecek 1 sampai 5. Nah, kalau di 2 sampai 3 terus ngomong sama diri, oke, it's okay, I accept you. Karena kan mungkin pengasuhan kita di Indonesia di waktu kita kecil kan kita kurang juga diterima sama orang tua kita secara emosi ya. Jadi kita nggak tahu caranya nerima emosi kita yang lagi dirasain gimana. Sekarang namanya istilahnya kita reparenting ourselves dengan kita bilang sama diri, oke, Anas, it's okay, pagi ini rasanya 3 ya. Oke, terus ngobrol sama diri, kamu akan ngerasa lebih baik dengan ngapain? Anas lebih baik. Aku tuh suka pakai kata Anas karena aku suka ngomong sama diriku dengan nama sendiri gitu, kayak kamu ngerasa lebih enak tuh dengan ngapain ya pagi ini? Oh ya udah, relax dulu, liatin tanaman 5 menit aja. Kadang-kadang kan buat kita pebisnis tuh waktu penting ya. Ini 5 menit doang, perkara 5-10 menit, tapi emosi mood kita bisa lebih naik. Nah, nanti kalau teman-teman sambil aware, nanti cek lagi di jam 12. Moodnya seperti apa? Aku ada apps namanya apps Mood Path. Yang ngebantu kita untuk ngecek juga energi level kita. Nanti setelah 7 hari sampai 14 hari, dia keluarin report. Gimana sih mood kita, dan itu kita tahu karena kalau ada gejala depresi dia akan munculin, atau gejala kecemasan. Terus kalau di sini ada teman-teman yang cewek, aku rekomend pakai period tracker namanya Apps Flow. Jadi tahu kalau mood kita lagi drop itu karena lagi PMS mau menuju menstruasi, atau emang lagi ada kondisi yang nggak enak. Jadi kita bisa bedain. Nah, lama-lama kita perlu ceknya gini Mas, 2 minggu berturut-turut, depresi itu adalah 2 minggu berturut-turut energi nggak naik-naik. Kalau dari skala 0 sampai 5 itu di 2-3 terus.
gitu. Terus kita udah ngelakuin hal-hal yang kita hobi, yang biasa kita suka, misalnya oke, nonton drama Korea, oke, main game Mobile Legend kayak atau apa, atau olahraga, atau ngobrol sama temen video call, energi nggak naik-naik, atau ada perasaan sedih terus menerus selama 2 minggu berturut-turut, atau bahkan sampai nggak bisa ngerasain apa-apa, emosi nggak berasa, makan nggak berasa, ada perubahan yang ekstrim antara tidurnya jadi banyak banget, bisa tidur 17 jam sehari, atau kayak nggak bisa tidur, atau perubahan makannya intens, pengen makan terus, atau nggak makan sama sekali, intinya segala sesuatu yang ekstrim, dan 2 minggu berturut-turut. Kalau teman-teman merasa seperti ini, please cari bantuan ke psikolog, karena sekarang psikolog udah banyak yang online, dan harga tuh bervariasi banget, jadi jangan sampai karena malu atau harga, teman-teman nggak cari bantuan, karena depresi itu sangat bisa dibantu kayak flu, asal pergi ke profesional dulu. Kayak patah kaki, kita doain doang sendiri, iya semangat bisa, nggak nyambung tuh kaki ya. Jadi mental health juga kayak gitu, jadi harus pergi ke profesional, tapi itu sangat bisa terbantu. Kalau kesehatan jasmani, mungkin kita ibaratnya jadi atlet lari, kita lari sekencang-kencangnya, terus tiba-tiba kaki kita bisa, ototnya itu putus, atau kaki kita bisa break gitu. Nah itu kita kelihatan ya, wah ternyata kaki kita patah. Tapi kalau kesehatan yang sifatnya mental health ini, kadang-kadang kita kurang aware, dan banyak pebisnis yang apalagi baru mulai bisnis ya, itu dia kan coba untuk merintis bisnis, apalagi di awal buka bisnis, yang dikejar pasti, wah harus cuan nih, harus sales dulu nih, income-nya harus masuk dulu nih gitu. Dikejar pagi siang malam, dikejar jualan supaya bisa balik modal gitu. Terus begitu kita nge-push terus-terusan, walaupun kita bilang, wah nggak apa-apa nih, gue nggak terlalu memperdulikan ibaratnya keadaan gue sekarang misalnya, gue maju terus deh, karena sebentar lagi, kita selalu bilang kan, tinggal satu langkah lagi gitu kita bilang kan ya. Terus ya udah kita push terus gitu. Tapi mau nggak mau kadang-kadang kita terbentur pada keadaan yang kayaknya ini apa istilahnya, mungkin psikosomatis kali ya. Jadi saking mental health-nya udah bener-bener udah nggak bisa kita kontrol lagi, akhirnya nge-impact ke keadaan fisik kita ya. Dan itu kadang-kadang menghentikan kita breakdown-nya lebih lama dibandingkan kita nge-break sebentar-sebentar kayak tadi gitu ya. Iya, bener. Dan ini apa namanya, kita di Indonesia karena kita nggak biasa soal kesehatan mental, kadang-kadang kita tahu bahwa ada kondisi depresi atau anxiety, itu tuh karena mulai ada keluhan fisik. Misalnya aku tuh ada diare, kok diare nggak berhenti-berhenti ya? Kok diare sampai segini sering? Atau batuk pilek, atau sakit kepala nggak hilang-hilang, asam lambung, GERD, aku dulu asam lambung banget. Nah, itu biasanya kita kayak, temen aku nih sebulan pandemi, asam lambung nggak sembuh-sembuh, pas dia ke dokter dikasih obat antidepresan. Saking kita nggak sadar, bener yang Mas Yosef bilang, kayaknya gue masih bisa kerja kok ya, agak-agak lemes sih, agak-agak energinya, agak-agak kayak mesti didorong, kayak truk gitu kan. Tapi masih bisa kerja, masih bisa ngobrol gitu. Jadi memang depresi juga tuh ada range-nya Mas, ada ringan, sedang, berat gitu. Nah, jadi kalau masih depresi ringan, ya kita masih bisa kerja. Jadi teman-teman untuk ngecek kesehatan mental, mau nggak mau mesti aware sama emosi kita sendiri, bahwa ini lagi ngerasain apa nih, kan menamai emosi itu penting loh. Kadang-kadang kita emosi galau, atau ya gitu deh emosinya. Nah, emosi itu kayak kita pemrograman komputer. Dia harus detail, harus dikenalin. Karena kalau makin kita kenalin, dia kayak, oh ini lagi cemas. Dikenalin aja dia kayak rilis dan relax, kayak kita punya gebetan kita cuma bilang, oh kamu capek ya, rasanya langsung dimengerti ya. Nah, jadi emosi mengenal diri tuh kayak gitu. Jadi menamai emosi, nama emosinya apa, dan sejak kita remaja sampai dari puber sampai dewasa ini, wajar banget kita punya mixed emotion Mas. Jadi terhadap bisnis misalnya, gue suka banget bidang ini, tapi gue juga takut, itu wajar. Sama pasangan, gue cinta nih sama dia tapi kesel juga, itu wajar juga. Sama anak juga begitu. Jadi mixed emotion wajar banget di usia dewasa. It's okay, it's part of being human. Lalu kenali nama emosinya. Lalu tadi dari skala 1 sampai 10 seberapa intens emosi yang teman-teman rasain, dan rasain di tubuh sensasinya di mana. Karena kalau intensitas emosinya lebih dari 7, itu kerasa di badan. Nah, menyadari ini, terus coba rasain seberapa keberfungsian kita sehari-hari, how much we can function gitu bahasanya, istilahnya. Punya emosi cemas boleh nggak? Boleh, tapi masih bisa berfungsi sehari-hari nggak? Oh, masih nggak apa-apa lah. Tapi kalau udah cemas, terus kayak parno, terus kayak hampir setengah hari nggak bisa kerja, atau kayak lelah terus nggak bisa kerja, kan nggak bisa berfungsi ya. Nah, itu kita mulai, oh ini produktivitas saya menurun, konsentrasi saya terganggu, terus kok intensitasnya sedih terus, atau kayaknya parah terus. Nah, ini coba deh kita pertama cari cara-cara relax, pakai apps-apps yang aku bilang tadi, bisa apps Insight Timer, apps Breathing Ball, atau di YouTube dan Spotify cari aja relaksasi meditasi. Kalau di Instagram ada Mbak Pishi Yoga yang suka ngasih sesi. Aku juga ada sih beberapa sesi aku di Spotify gitu ya, waktu itu pernah bareng sama Rapport juga buat bikin relaksasi dalam bahasa Indonesia, kok Inggris juga banyak.
coba relaksasi sendiri, bisa nggak? Kalau udah nggak bisa, ya itu cari sesi konseling kayak gitu. Jadi kesehatan mental tuh ada range-nya seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa lakuin dulu cara-cara self care tiap hari. Dan self care ini bukan selfish karena di durasi. Misalnya kita perlu mandi nggak? Perlu mandi setengah jam aja. Kalau mandi 2 jam 3 jam, ya itu ngabisin air, ngabisin listrik ya, terus nggak sehat. Sama, kita butuh nonton Korea nggak butuh, tapi ya secukupnya aja 1 episode setiap hari. Jangan kayak 6, oh saya mau self care, nontonnya 6 episode sehari, nanti nggak ngerjain yang lain. Jadi durasi, dosis ini penting banget. Intensitas, frekuensi, dan durasi akan menentukan kesehatan mental dan cara-cara self care kita ini secukupnya atau berlebihan atau kurang gitu. Tapi untuk menguatkannya ada nggak sih tipsnya? Misalnya kayak katakanlah, saya ingat kemarin tuh ada yang kebetulan sharing, aku nih kebetulan karena keadaan seperti ini aku harus berhutang sampai 100-an juta gitu misalnya. Dia udah hutang cukup banyak. Ternyata mereka yang udah berhutang cukup banyak itu 100-an juta itu rasanya kok kayak bener-bener punya rasa anxiety, rasa ketidakpastian, rasa depresi gitu. Karena keadaannya serba berubah. Ternyata orang lain yang ternyata dia berhutangnya itu bahkan sampai 1 miliar gitu. Tapi kok kesannya itu kok masih senyum-senyum aja gitu. Padahal hilang loh, itu udah mau hilang loh gitu. Tapi kok dia masih senyum-senyum aja. Tapi yang orang ini, yang pertama tadi, mungkin dia hilangnya itu tadi utangnya 100-an juta. Tapi dia rasanya kok kayak depres banget. Nah ini sebetulnya fenomena apa sih yang terjadi gitu? Iya, jadi ini ada kondisi namanya kan tiap orang beda-beda ya, tiap orang unik. Jadi you do you. Nah ada kondisi namanya kita bilang personality ya, kepribadian orang berbeda gitu. Jadi itu kayak threshold, kayak bensin gitu. Ada orang kalau cemas segini dia udah nggak kuat, ada orang cemas segini masih oke gitu. Kayak mobil ya, kalau mobilnya Avanza disuruh 200 kilo udah gemeter gitu. Tapi kalau mobil Ferrari, dia 300 kilo masih nggak apa-apa. Nah manusia juga kayak gini. Bukan untuk mengkomparasi mana yang lebih baik. Jadi dalam psikologi, dalam kesehatan mental, itu tuh nggak ada benar atau salah. Nggak ada hitam putih. Tapi setiap orang punya the way of life dan cara mengelola hidup yang berbeda-beda. Nanti kalau teman-teman tahu atau teman-teman googling, ada 80 lebih cara self-care diri, dan you do you, pilih yang mana paling cocok sama diri kita. Nah, kalau tadi soal kecemasan itu, memang berarti ini kita mesti tahu resiko sih Mas, kalau belum kejadian ya. Maksudnya resiko mana yang saya masih bisa tanggung nih. Saya kadang-kadang kan orang yang tadi utangnya besar, dia bilang, lu baru kehilangan 1 juta aja udah cengeng lo gitu, kehilangan 2 juta atau mungkin 100 juta aja udah manja lo gitu kan. Tapi sebetulnya enggak gitu, karena kemampuan orang itu memang beda-beda ya secara personality ya. Jadi kita nggak bisa menyamakan diri kita sama orang tadi yang memang kita berbeda ya kapasitas untuk toleransinya itu ya. Tapi kalau udah kejadian Mas, kayak kan impulsif, aduh ya kan waktu itu udah butuh banget nih, nggak bisa kemarin lebaran, nggak bisa gajian, orang-orang nggak bisa THR, udah terlanjur. Nah kalau udah terlanjur, yang akan sangat membantu secara mental health, jadi ada 2 cara kita namanya mengelola stres ya. Ada yang problem fokus, ada yang emotional fokus. Nah problem fokus teman-teman mungkin bisa share sama Mas Yosef yang emang coach bisnis. Tapi emotional fokus jangan lupa juga, everyday kita juga perlu tadi bilang sama diri, it's okay, kamu ngerasa cemas, aku ngerasain cemasnya, intensitasnya mungkin 8, kita hari ini coba ngelakuin hal yang kita bisa aja. Dan tiap hari tuh bilangnya gini, kata-kata kalau dalam bahasa Indonesia adalah, aku mau belajar menerima diriku yang hari ini. I want to learn how to accept myself today. Karena paradoksnya, dengan kita menerima diri kita di hari ini, dengan menerima, oh hari ini aku lagi cemas, oh hari ini aku lagi happy. Jadi diterima di present moment, realita kita. Paradoksnya, malah besok-besok kita makin punya energi. Tapi makin kita nggak terima diri, ngapain sih cemas-cemas kayak gini? Apalagi mungkin teman-teman yang laki-laki kan kita hidup di budaya toxic masculinity ya. Nggak boleh cengeng, nggak boleh cemas. Laki-laki harus kuat. Lo manusia, laki-laki manusia juga. Jadi kalau pengen nangis ya nangis aja, nggak apa-apa. It's okay, 30 menit, 15 menit. Take your time, karena emosi itu energy in motion, dia tuh energi kayak di ban yang harus dikeluarin. Kalau emosi cuma ditahan atau reaktif, iya satu hari kita juga terganggu kesehatan fisiknya, apalagi yang suka nahan-nahan emosi. Nah, abis itu kita tarik napas dan bilang sama diri kayak, it's okay hari ini ngerasain emosi gini, tapi kita bisa coba step by step untuk ngerasain lebih baik lagi. Afirmasi yang aku suka pakai juga tuh, aku mau belajar berdamai dengan diriku yang hari ini, atau aku mau belajar menerima realita yang hari ini. Meskipun realitanya nggak enak, kenyataannya saya masih punya hutang, I want to accept myself today. Karena teman-teman, di saat kondisi seminus apapun, yang kita paling punya dan bertanggung jawab itu kebahagiaan diri kita, yang kita napasnya tuh dari hidung ini. Kita paling bertanggung jawab sama kesehatan mental dan kesehatan fisik kita sendiri. Dan dengan kita menerima realita dan bilang sama diri, it's okay, nggak apa-apa hari ini begini. Oke.
anak kecil umur 5 tahun yang di dalam diri kita. Coba teman-teman pasti cara-caranya masing-masing unik, tapi kayak ngobrol sama diri kita yang umur 5 tahun yang kayak it's okay Anas, ya udah besok kita coba lagi ya. Oh iya ya nggak enak ya kayak gitu. Jadi itu yang kita bisa lakuin sambil kita tadi bikin mood journal. Mungkin abis ini aku bisa sharing ke Mas Yosef, nanti boleh di-share ke teman-teman, bikin kayak tabel. Jadi kalau biasanya tabel cuman balance kredit gitu ya, pemasukan pengeluaran, ternyata kita bisa bikin tabel buat mengenali emosi, pikiran, sensasi di tubuh, dan kalimat-kalimat yang membantu kita gitu. Oke. Wah, ini kayak insight-nya banyak banget. Dan tadi saya barusan iseng-iseng browsing, hanya browsing dari internet aja sih, dari Google. Nggak tahu bener apa enggak juga, mungkin lebih panas malah. Jadi sebuah riset dari University of San Francisco. Katanya bahkan pebisnis itu biasanya lebih rentan mengalami gangguan mental kecil atau besar selama berbisnis. Jadi katanya kayak ADHD, terus disorder lainnya, lalu 2 kali lebih likely to suffer from depression, lebih mudah kena depresi, lebih mudah kena ADHD, terus lebih mudah macam-macam. Apakah itu benar apa enggak ya? Nah, itu jadi pertimbangan teman-teman. Iya benar-benar. Aku sendiri 2 tahun lalu terdiagnosa dengan ADHD, jadi baru usia dewasa punya ADHD. Aku juga punya ide tuh banyak gitu. Terus pengennya berkarya, intensitas emosi besar, tapi aku yang untuk eksekusi nggak gitu bagus. Maka aku butuh, dengan kita mengenal diri, justru kita jadi tahu, oh saya butuh punya partner yang kayak gimana ya, saya butuh tim yang kayak gimana yang bisa melengkapi saya, kayak gitu. Nah, terus di sisi lain kenapa bisa pebisnis itu lebih rentan mengalami gangguan kesehatan mental? Karena pressure-nya banyak. Mungkin teman-teman atau Mas Yosef yang dari 46% loh, itu besar banget ya katanya ya, 46% dari pebisnis. Iya, jadi kalau belajar di fisika dulu ada apa, rumus P sama dengan F per A, bener nggak Mas? Oke. Ya. Ada rumus P sama dengan F per A, yang tekanan itu tergantung dengan luas bidangnya. Nah, kalau kita dianalogikan seperti ke manusia, berarti luas bidang kapasitas kita menahan stresnya itu harus diperbesar. Bukan cuma stresnya yang ditambah, bukan cuma, oh saya mau pitching project lebih gede lagi nih nilai duitnya, atau saya mau pinjam lebih gede lagi, tapi kapasitas kita secara emosi, kapasitas emosi kita itu diperbesar. Kapasitas emosi diperbesar bukan dengan di ospek, bukan dengan dimarah-marahin, tapi dengan kita menerima realita emosi kita dan self-talk tiap hari, menyemangati diri versi teman-teman. Itu meningkatkan kapasitas emosi kita. Atau bahkan kalau teman-teman bisa sesi konseling, ada orang yang benar-benar understanding situasi kita secara emotionally, itu rasanya tuh kayak wadah terangkat gitu loh, beban terangkat, dan abis itu kita jadi lebih energis lagi untuk menjalani hidup. Nih kayak tadi, saya jam 2 siang, tadi saya habis menjalani sesi konseling saya sebagai klien gitu, karena psikolog pun butuh sesi konseling dengan psikolog supaya saya tetap bisa sehat mental, apalagi di masa pandemi ini gitu. Jadi itu yang bikin saya bisa tetap fresh di jam 8 malam. Oke. Itu kadang-kadang berpengaruh juga nggak sih sama, kebetulan kan kalau Anas juga ada sisi dari children psychology-nya juga kan. Kemarin saya sempat iseng-iseng baca itu ada tipe-tipe orang tua yang membuat anaknya itu pada saat besar itu dia jadinya high self-critic ke diri dia sendiri gitu. Akhirnya jadi susah untuk dealing with the challenges that come from outside ke dirinya dia gitu. Jadi kayak waktu kecil orang tuanya itu dia udah melakukan hal yang sebaik-baiknya menurut versinya dia, tapi selalu aja kurang sama orang tuanya gitu. Terus standarnya itu selalu aja dia mau berkarya sesuatu, nggak bisa kayak gitu nih, kurang nih, kayak gitu ya. Jadi high self-critic dia sendiri gitu. Nah ternyata itu grow up human waktu dia besar, dia membawa hal itu bahwa dia butuh pengakuan untuk bisa move on atau untuk bisa berkarya sesuatu, dan akhirnya dia jadi sulit untuk bisa sukses di berbagai bidang gitu. Nah biasanya ini lebih rentan terkena goncangan yang kesehatan mental gitu. Iya betul banget Mas, thank you ya for raising this up. Jadi aku pun juga datang dari pengasuhan orang tua yang kayak gini. Aku punya pemahaman bahwa mungkin kita semua ngalamin ya teman-teman yang generasi milenial sekarang. Itu kan orang tua kita 2-3 generasi lalu, mereka belum paham soal emosi dan kesehatan mental. Jadi mereka nggak tahu nih kalau anak lagi ngerasain emosi, marah, senang, sedih itu diapain. Dan orang tua kan juga punya standar perfection. Jadi kalau kita nggak nyampe standar itu, teman-teman mungkin ngerasa ya jadi never good enough. Aduh saya nggak pernah cukup nih buat orang tua saya tidak pernah cukup memuaskan orang tua saya. Akhirnya kita sebagai anak itu mendownload, menginstal pemrograman yang orang tua kasih lewat kata-kata mereka ke dalam diri. Makanya kalau teman-teman mau menjadi pebisnis yang handal, reprogram dulu hal-hal kayak gini. Karena ini akan menjadi batu sandungan kita ketika kita mau mencapai kesuksesan. Karena kata-kata yang orang tua kita omongin udah kesimpan di otak kita. Kita harus reprogram ini, gitu.
Yang kedua adalah insecure ya. Selalu dulu kita dibandingin sama orang lain kan waktu kecil kan. Padahal untuk kesehatan mental, makanya kenapa aku selalu edukasi, kita mesti belajar cara parenting yang benar-benar sehat di zaman sekarang. Karena untuk kita lebih baik, atau kita sebagai pebisnis tuh bukan hanya melihat kompetitor, tapi saya dibanding 3 bulan lalu saya gimana ya? Saya dibanding 6 bulan lalu saya gimana ya? Itu yang lebih penting. Dalam kesehatan mental juga gitu, bukan kayak teman saya seumur gini udah punya ini, dia udah bisa begini, kayaknya dulu mulai bisnisnya bareng deh. Bukan. Saya yang hari ini, Anas yang hari ini di bulan Oktober, saya di awal di masa pandemi, saya nggak sebagus ini buat sharing di sosial media gitu. Dengan bahasa yang orang awam bisa mengerti, tapi saya merasa saya ada progres. Nah, progres yang kita datang dari diri kita yang sekarang dengan beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun lalu, itu yang kita celebrate. Oke, makasih ya Anas, atau bilang sama diri, it's okay Anas, udah good enough ngelakuin ini. Jadi striving for perfection itu boleh buat bisnis, tapi buat kesehatan mental diri, good enough is enough. Anas yang hari ini sudah cukup. Karena dari diri kita yang cukup di hari ini, paradoksnya mindset kita udah good enough di hari ini, kita malah punya energi buat besok-besok makin baik. Tapi kalau hari ini gitu aja Nas, lebay banget sih lu kayak gitu dihargain, nggak punya energi buat jalanin besok, yang ada makin takut dengan tantangan yang serba nggak pasti di zaman sekarang gitu. Jadi itu yang mungkin aku bisa sharing. Kalau kapan-kapan mau bikin workshop nih, belajar reprogram diri, aku pun mengalami itu ke diri aku. Ini kayak menarik banget kalau ya. Orang tua aku ngerasain banget. Beberapa teman-teman dari teman pebisnis itu DM, dia udah sukses bisnisnya, maksudnya bukan artinya dia sudah berjalan bisnisnya, sudah mulai running bisnisnya, mungkin udah punya karyawan 3, 5, 6 gitu, udah jalan. Tapi dalam dia masih kata, I am not good enough for my parents, I am not good enough for my atau untuk suami saya gitu. Karena dari kecil kata-kata ada yang ayahnya bilang, lu kalau jadi besar itu jadi PNS, kalau besar karena kamu harus jadi yang lain yang menurut versi kesuksesan dari si orang tuanya tadi gitu. Nah ini membuat teman-teman yang mau bisnis itu rasanya kok kayak gue never good enough deh gitu. Nanti kayaknya termasuk kalau misalnya kita ngerasa kita pengen punya relasi yang menyenangkan ya, punya kualitas hubungan sama pasangan yang menyenangkan, kadang-kadang si good enough sama not good enough, si insecure ini juga menghalangi kita Mas, bukan hanya di pekerjaan, di karir dan bisnis, tapi juga relationship gitu. Dan kita pengennya kita sukses dan juga punya relasi yang menyenangkan, karena itu sumber kekuatan kesehatan mental kita loh gitu. Tadi aku mau cerita, aku punya orang tua yang nggak pernah bilang, oh kamu kesusahan nggak boleh, aku dulu cuma bisa, harus bisa, nggak pernah ada kata nggak bisa. Nah, waktu udah gede jadinya self kritik banget. Nah, yang aku lakukan buat reparenting diri aku, yang sekarang ini masih sampai sekarang aku lakukan, adalah ngomong sama diri tiap hari, ada tadi say thank you ke diri sendiri karena nggak pernah diapresiasi dulu, dan bilang it's okay, nggak apa-apa Anas. Karena dulu aku nggak punya orang tua yang bilang, oh nggak apa-apa Anas baru bisanya segini, kan Anas udah coba, ya nggak ada. Dulu kalau misalnya dapat nilainya 80, kenapa nggak 90? Jadi kemampuan untuk menerima diri ini aku latih teman-teman di usia dewasa gitu. Jadi teman-teman juga bisa berlatih karena ini bukan takdir. Wow, karena ini bukan takdir teman-teman. Itu yang powerful banget. Dan ternyata teman-teman bisa merubah ya keadaan itu ya. Dan mungkin gimana caranya, mungkin kalau teman-teman di sini saya yakin tadi ada yang udah punya bisnis dan dia punya anaknya gitu, dia udah punya anak. Gimana sih caranya? Kadang-kadang kita udah reprogram dari orang tua kita teruskan ke anak kita secara nggak sadar. Padahal itu sebenarnya program yang sebenarnya nggak bagus untuk waktu kita mengembang anak ini gitu. Tapi kita nggak sadar bahwa kita teruskan hal-hal yang sebetulnya kita tuh nggak senang digituin sama orang tua kita tadinya gitu. Caranya supaya kita sadar. Iya. Ini makanya basic untuk kesehatan mental kita itu adalah mengenal diri atau aware sama apa yang kita rasain, apa emosi kita. Misalnya gini, kalau kita lagi marah sama anak kita, terus kita coba refleksi deh, mungkin saat kejadian kita nggak bisa refleksi, tapi malam hari kita mikir, tadi gue marah kayak gitu, itu beneran karena anak gue bikin salah, atau dia men-trigger sesuatu sih dari masa kecil gue yang ngebikin gue jadi marah kayak gini. Atau misalnya apa ya, proyeksi mimpi-mimpi saya atau insecure kita itu keproyeksi ke anak. Memang karena aku kalau sebagai psikolog anak pun Mas, aku selalu tanya sama orang tua bidang pekerjaan mereka apa, karena bidang pekerjaan orang tua itu sangat ngaruh ke bagaimana parenting. Karena kadang-kadang kita suka switch modenya ya. Kadang-kadang saya kerjanya tuh ini bisnis under deal mobil gitu, di rumah yang lihat anak project gitu, padahal dunia anak manusia itu beda banget. Jadi kayak kita harus ada dua mode, kayak punya mode Linux sama mode Ubuntu gitu kali ya di kepala gitu. Nah itu yang perlu kita punya gitu untuk flexible mind seperti ini, karena
anak-anak itu butuh orang tuanya itu sebagai manusia, sebagai papahnya, sebagai mamanya. Dia nggak ngelihat kita sebagai co-founder, atau kita ngelihat kita sebagai CEO, atau ngelihat kita punya usaha, bahwa dia lihat kita as a person yang sangat-sangat precious buat mereka. Memang cara-caranya anak itu untuk menarik perhatian kita tuh suka nyebelin, karena kan mereka modenya terbatas. Jadi mereka suka pakai cara-cara ngeselin untuk mendapatkan perhatian kita. Tapi anak-anak itu, aku suka bilang, anak-anak tuh budak cinta banget ke orang tuanya. Dikasih pujian sama orang tuanya, dibilang terima kasih atau diusap-usap, dipeluk tuh udah happy banget. Dan baik anak laki-laki maupun anak perempuan sangat-sangat penting, karena mereka masih anak-anak. Mereka sangat-sangat butuh dapat afeksi, cinta dalam bentuk perhatian dari usapan, kata-kata dari orang tua, dan ditemenin main 30 menit sehari. Jadi buat kita yang perlu work-life balance, 30 menit sehari waktu berkualitas main sama anak tuh sebenarnya udah cukup gitu. Sisanya kita bisa bekerja. Nah, buat kita sebagai orang tua, itu kita pertama perlu menyadari tiap kali kita anaknya nangis atau anaknya bikin kita kesel, pertanyaannya bukan gini, kamu kenapa sih hari ini, bukan marah gitu ke anak, tanyanya balik ke diri, kalau udah lagi tenang, apa ya yang dari anak saya memicu isu-isu unfinished emosi saya gitu. Jadi dari situ kita misalnya gini, kita tuh pengennya semua dikontrol nih. Biasanya kalau psikolog anak bukan dukun, Mas. Saya itu butuh data, butuh ngobrol kayak gini buat informasi untuk saya bisa analisa situasi. Tapi anak-anak itu dukun buat orang tuanya. Maksudnya gimana? Hari itu kita bete, lagi ada masalah sama pasangan, terus lagi nggak enak, atau ibu-ibu lagi PMS, anaknya makin nyebelin di hari itu, kayak ngeluarin tanduk kita. Atau kita punya isu-isu unfinished issue dari masa kecil nih, misalnya saya tuh pengen semua serba terkontrol, kok dapet anak yang sukanya susah dikontrol ya, buat saya tuh pelajaran akademis segalanya, kok dapet anak kok kayak bodoh banget sih diajarin gitu. Saya tuh berani, dapet anak tuh malu banget. Saya ini baru belakangan mulai mikir, ibu-ibu yang tegas dapet anak tuh hatinya selembut tisu paseo nih. Jadi kan beda mode banget nih. Daripada kita kesel, kalau kita mau jadi ini perjalanan untuk transformasi diri, mentransformasi diri makin bagus, bukan nyalahin anak, tapi pas udah tenang, udah malam gitu ya, ngobrol bisa sendiri atau sama pasangan, kayak kalau anak kita lagi berperilaku kayak gini, sebenarnya dia tuh lagi memicu apa ya dari diri saya atau pengalaman saya di masa kecil, yang kayak kok saya ekstrim banget nih marahnya, atau kok saya ekstrim banget takutnya, kayak gitu. Jadi hanya dengan menyadari 50% masalah kita udah selesai. Jadi dalam kesehatan kita menyadari aja udah bagus banget. Kenapa? Itu anak kita jadi seperti diri kita yang dulu, sama kayak seperti tadi, itu gara-gara memang secara natural dia born-nya itu langsung mengikuti ibunya atau ayahnya, atau memang karena kita didik bersama dengan kita, jadi dia mengikuti behavior kita sih sebenarnya. Sehingga kita yang sebagai orang tua yang harus memodifikasi behavior kita. Ya, ini pertanyaan menarik dan penting banget di zaman now. Jadi anak itu semua gabungan, kita pun nature and nurture. Makanya kita saudara sama kakak adik kita dari orang tua sama, belum tentu kepribadiannya sama ya. Jadi ada nature and nurture. Nah, jadi dari anak-anak itu kan gabungan dua. Aku selalu bilang gini, kalau kita pasangan, bapak ibu, bapak seperti datang dari keluarga kopi, ibu datang dari keluarga susu. Kita mau bikin cappuccino yang enak, yang diterima sama anaknya. Kalau punya 2-3 anak, berarti kita punya 2-3 customer. Jadi harus nganggep anak kayak customer. Ini adalah reprogram juga bagian dari parenting kita zaman dulu. Zaman dulu anak harus ngikutin orang tua. Dengan pemahaman perkembangan otak anak, brain neuroscience, otak anak itu mirip kayak laptop atau handphone MS-DOS zaman lama. Otak kita tuh Pentium 8, jadi nggak mungkin otak kita yang lebih canggih itu di otak anak yang masih lebih sederhana dipaksa untuk memahami otak kita yang lebih canggih. Yang ada kita nurut dulu ke mereka kayak teknik marketing. Oh, kamu sakit ya? Oh, kamu takut yang ngelakuin ini? Oh, ya udah kita temenin dulu ya. Kalau udah lebih enak emosinya, baru kita coba kerjain lagi. Oh, kamu lagi sedih. Diterima dulu, makin diterima, nanti kita bisa naikin ke standar kita. Namanya tekniknya firm but love. Iya, papa tahu kamu masih pengen makan permen, tapi ini udah jam 9 nggak boleh makan. Iya, mama tahu kamu masih pengen main game, tapi ini waktunya jam 6 kita mesti mandi, kayak gitu. Dan atau teknik marketing yes and yes. Oke, kita mesti mandi nih, mau mandi jarum panjang angka 3 atau jarum panjang angka 5. Ini teknik disiplin jam dinding. Jadi pakai angka aja supaya dia nggak marah sama kita, atau pakai timer masak yang beli yang lucu, terus kita bunyiin. Ini kalau timernya udah bunyi 5 menit lagi, karena anak-anak di bawah 7 tahun belum punya sense of time. Ini kalau timernya bunyi, kita udah berhenti stop main ya. Kita lakuin aktivitas yang lain, kita harus makan gitu. Wah, luar biasa nih. Kayaknya bakal berguna banget sih nih. Emang sekarang lagi perut juga kan banyak nangis. Nah, terus kalau misalnya tadi udah treatment kita ke anak, tapi kita bisa nggak sih mungkin kayak Anas yang tadi sempat cerita, orang tuaku juga dulu sama kayak gitu juga. Sama ya.
Nah, bisa nggak kita mengubah orang tua kita, tapi di posisi kita yang sekarang kita udah aware terhadap keadaan kesehatan mental sekarang. Katakanlah, aku gemes banget nih sama orang tuaku yang aku udah membuktikan aku bisa sebenarnya di sini, di jalan yang sudah aku pilih, misalnya gitu ya, kalau teman-teman yang pebisnis. Aku udah membuktikan bahwa aku tuh bisa berbisnis, aku bisa running juga loh dengan mungkin teman-teman yang tadinya mau mulai untuk jadi pemusik, jadi desain grafis yang di luar sendirian gitu. Nah, teman-teman sudah buktikan, sudah sampai, tapi tetap aja tidak mendapat approval dari orang tuanya. Padahal dia mencari approval dari orang tuanya terus. Kita bisa nggak sih sebenarnya merubah kayak gitu? Atau sebetulnya ya kita harus menerima diri kita aja dan bilang bahwa nggak apa-apa Yosef, lo udah sampai kok, atau gimana sih seharusnya kita merespon dengan keadaan ini? Ya. This is a very interesting question karena semua orang kayaknya pengennya ngerubah orang lain, ngerubah pasangan, ngerubah orang tua. But let me tell you, kita semua, itu juga awal-awal keinginan aku ya, gitu kayak, udah belajar psikologi, harusnya orang tua gue yang berubah, kok gue ini harus berubah gitu ya. Itu wajar banget. Tapi ternyata, even aku sebagai psikolog akan bilang bahwa kita itu tidak bisa mengubah orang lain, teman-teman. Yang kita bisa ubah hanya diri kita sendiri dan bagaimana respon-respon reaksi kita. Tapi punya keinginan, orang tua kita mau mengerti kita, itu wajar. Jadi teman-teman harus bedain ya. Punya keinginan, itu wajar, tapi mengubah orang lain itu belum tentu. Dan itu kayaknya susah dan malah bikin kita frustasi. Karena itu di luar kontrol kita ya. Yang dalam kontrol kita hanya diri kita dan respon-respon kita. Apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu belajar namanya healthy boundaries. Batasan yang sehat. Bukan hanya batasan fisik, ada satpam, ada security, atau kunci pintu. Bukan. Batasan yang sehat secara emosi. Mulai kita belajar punya identitas diri yang lebih otonom, kita akan gini, aku ngelakuin ini, aku tetap good enough, aku fail hari ini, aku tetap good enough. Jadi menerima diri good enough, itu adalah konstanta. Sehingga kalau kita pun sekarang menjadi orang tua ke anak, kita tidak menjadikan cinta kita ke anak itu sebagai transaksi. Sama anak itu marah hal-hal lain boleh, tapi bukan gini, kamu kalau nggak gini mama tinggal ya, kamu kalau gini mama nggak sayang. Aduh, itu bahaya banget, itu traumatik banget buat anak. Jangan jadikan cinta, kata-kata cinta dan meninggalkan anak itu adalah senjata buat membuat anak melakukan yang kita pengen. Harusnya kita seperti ini, kamu hari ini rewel, mama papa tetap sayang, walaupun kita nggak suka sama perilaku kamu, tapi kamu pun baik, kita tetap sayang. Jadi dia mesti punya pengalaman, cinta orang tua itu konstanta, ketetapan, tidak berubah. Yang kita nggak suka perilaku kamu. Nah, ini butuh latihan gitu, karena kita harus reprogram diri. Makanya kalau teman-teman bisa sesi konseling one-on-one atau kita bisa bikin workshop, itu akan sangat-sangat membantu gimana cara breakdown-nya. Karena mungkin secara konsep tahu, tapi yang kita suka susah kan pelepasannya ya. Aduh, kan udah tahu nih nggak boleh ngomong gini ke anak. Betul. Jadi dari teman-teman tadi ada satu yang nanya dari Sucilawati. Biasanya orang tua yang menginginkan kita berubah seperti apa yang mereka inginkan. Padahal udah jalan, katakanlah gini, nggak tahu ya kalau teman-teman lainnya yang juga mulai berbisnis, tapi saya sempat dapat kayak itu jalan bisnisnya, udah running, udah kelihatan, tapi tetap kadang-kadang kita dikirimin lowongan kerja sama orang tua kita gitu. Anjir, kayak ancep ya. Jalan, tapi kan tetap mereka ingin mengarahkan kayaknya yang bagus tuh yang di sana, yang menurut versi mereka bagus, bukan yang di sini gitu. Sekarang sih udah nggak pernah lagi, cuma itu sempat terjadi kejadian gitu. Nah, itu gimana caranya orang tua yang masih gemes gitu? Iya, teman-teman juga perlu sadar. Jadi menerima, memaafkan dalam psikologi dan kesehatan mental tuh jauh banget loh. Kan hampir semua agama nyuruh kita berdamai, memaafkan. Tapi let me tell you, secara psikologi, secara manusiawi itu prosesnya tuh berliku-liku banget. Jadi it's okay kalau nggak bisa menerima, belum bisa menerima dan memaafkan atau berdamai dengan diri sendiri maupun orang tua. We are human. Nah, yang aku mau cerita, teman-teman juga perlu sadar konteks di mana orang tua kita tumbuh. Kalau orang tua kita hidup tahun 50-60-an, di zaman mereka, orang sukses itu cuma yang sekolahnya insinyur, terus dokter, atau ekonomi. Nah, nggak ada tuh YouTuber bisa jadi keliling dunia, nggak ada tuh fotografer, nggak ada tuh chef bisa keliling dunia, nggak ada. Jadi mereka cuma punya mode sukses tuh cuma 2 jalur itu. Maka kalau kita di luar jalur itu, wah mereka kacau banget tuh, nggak ada di konsep mereka. Lalu yang sisi kedua, kalau orang tua masih ngedonder kita, ini adalah wake up call, di mana aku punya mindset, dan dalam psikologi klinis juga begini, our relationship with ourselves set the tone for all relationship in this world. Bagaimana relasi kita dengan diri yang di dalam, itu menentukan bagaimana relasi kita di luar diri. Jadi kalau kita pun masih suka mempertanyakan, ini bener nggak ya gue kayak gini? Orang tua kita kayak gitu. Nah, ini orang tua sama anak udah kayak dukun nih. Kita ketemu anjing, kita takut dia ngegigit, ngegonggong. Kita udah tenang, nggak apa-apa, santai. Orang tua kita juga nggak banyak cincong gitu. Jadi kita memang
Benar banget. Kuncinya adalah ke diri sendiri lagi. Oh, saya masih deg-degan nih di WhatsApp gini sama orang tua. Oh, berarti relasi saya sama diri sendiri belum terlalu oke nih. Berarti saya lakuin lagi deh self talk ke diri, lakuin lagi relaksasi napas, lakuin lagi cara-cara self care supaya relasi saya sama diri saya it's okay, Anas. Nggak apa-apa ya mama ngomong kayak gitu. Yang penting Anas tahu Anas berharga jadi manusia. Kemarin baru kejadian malam, saya tuh habis nolongin klien saya yang hampir percobaan bunuh diri, udah nemenin dia seharian tuh, udah histeris, udah, maksudnya I feel like oh gila gue kayak super puff girl ya, I save the day for someone. Sampai rumah, yang mama saya, karena aku pas pandemi mesti pulang ke rumah, mamaku cuma nanya gini, itu sayur dibawain dimakan nggak? Kalau aku masih mode yang dulu, aku sedih banget. Kok gue udah berusaha nyelamatin hidup orang, nyokap gue di rumah cuma pedulinya gue makan sayur yang dia bawain apa enggak. Tapi dengan aku lebih punya relasi yang lebih sehat sama diri, aku bisa gini, iya sih masih ada sedikit rasa sedihnya ya, kok buat mama yang penting cuma makanan, padahal aku udah bekerja maksimal, tapi Anas yang sekarang udah bisa bilang sama diri, it's okay Anas, you've done great thing, even though orang lain gak ada yang bilang, I know you've done a great thing and it's good enough. Jadi orang yang good enough gak usah perfection, karena perfection leads to depression, untuk diri ya, bukan buat bisnis. Tapi merasa good enough di hari ini malah bikin kita punya energi buat hari berikutnya lagi. Oke, jadi kalau nggak salah, kalau boleh saya tangkap, berarti kita ngomong ke diri kita sendiri bahwa it's good enough, kita menenangkan diri kita sendiri, tapi perlukah juga kita memberitahu mereka bahwa ini not our pleasing, katakanlah bukan sesuatu hal yang menyenangkan buat kita loh, yang mereka lakukan. Perlukah kita ngasih tahu ke mereka tentang hal itu, atau kita memendam di diri kita bahwa mereka udah melakukan itu, tapi mereka nggak tahu bahwa itu sebenarnya tidak menyenangkan buat kita? Atau kita tetap harus mengatakan bahwa itu bukan perlakuan menyenangkan, tapi kita juga mengatakan kepada diri kita seperti tadi. Iya, betul banget. Ini masuk ke area namanya assertive communication atau komunikasi asertif, yang aku rasa kayak di dunia bisnis banyak diajarin, cuman kita nggak terlalu tahu applying-nya di kehidupan yang keluarga atau relasional gimana. Jadi lakuinnya namanya I message. Makasih Ma, Bapak, tapi aku ngerasa nggak dihargain atau aku ngerasa kurang didukung kalau papa mama kirim kayak gitu. Aku berharap besok-besok nggak usah dikirim karena aku mau coba caraku sendiri. Tapi teman-teman, kita tuh orang tua tuh nggak homogen loh. Tiap orang tua tuh beragam banget. Teman-teman yang paling kenal orang tua teman-teman kayak gimana. Kalau teman-teman ngerasa ngomong kayak tadi ini kayak yang lemparin ranjau ke orang tua, yang malah mereka mati out, kamu anak nggak tahu diri, udah kayak malin kundang. Jangan teman-teman, udah diem aja. Tapi kalau orang tua kita udah agak-agak lebih paham, terus kita bilang, makasih Ma, tapi yang kayak gini tuh mengganggu Anas, mendingan Mama nggak usah kasih, nggak apa-apa kok. Dan kita udah juga siap sama, kan kalau kita memberikan komunikasi ke orang, kita mesti siap responnya. Kalau kita nggak siap sama responnya, diem aja. Tapi kalau kita udah mau coba nih, kan gue udah belajar self-care, udah belajar self-love nih, gue pengen tahu nih, reaksi dia mengganggu keberhargaan gue sebagai manusia nggak? Ya coba aja, gitu. Jadi kalau dicoba, lama-lama juga mamaku, lama-lama ada hal yang dia bisa terima, ada hal yang enggak. That's human. Kita punya pasangan pun, mau puluhan tahun hidup, ada, kalau menurut teori John Gottman, seorang pakar dalam relasi, udah 40 tahun meneliti, 67% masalah dalam relasi itu nggak bisa diselesain. Jadi kita juga harus fokus, choose your battle wisely. Mana sih hal yang perlu kita fokusin, mana yang enggak, gitu. Wow, itu sampai ada yang komen tuh, aku jadi terinspirasi dan yakin untuk ngambil jurusan psikologi ngeliat ke Anas katanya. Oh, thank you. Tapi menarik banget ya, aku udah sempat lihat kemarin ceritanya dari Anas juga, ada tadi seperti di awal ya, sempat diceritakan pernah mengalami survivor dari sebuah trauma juga waktu di tahun Mei 98 itu ya. Dan itu kayaknya kadang-kadang kita berbeda antara kayak aku nih, aku kan ibaratnya introvert banget juga, INFJ kalau aku tes di psikologi itu, terus aku INFJ, aku harus dealing dengan keintrovertanku supaya bisa tetap maju dan tetap bisa meraih yang mungkin cukup sulit buat para introvert gitu. Nah itu kan kita perlu dealing dan mengetahui diri kita. Nah kadang-kadang kalau udah pernah mengalami, udah pernah survive, itu beda dengan mereka yang mungkin cuma tahunya hanya di sebatas teorinya aja gitu. Karena kadang-kadang yang udah orang yang udah merasakan tusukannya dalamnya seberapa gitu ibaratnya ya. Kalau udah ngerasain kayaknya di hati tuh udah kayak dilemas hatinya gitu. Itu kan udah seberapa gitu. Nah, itu gimana sih waktu itu ceritanya waktu berdamai sama trauma gitu kan? Waktu itu kan kalau nggak salah ya, short story-nya aja ternyata waktu itu Anas sama Benny itu waktu Mei itu sempat dibully kan, karena not normal lah gitu, dilihat sama orang-orang ada keturunan dari Chinese sama keturunan dari pribumi, dan saat itu lagi bener-bener camp up as something big gitu. Di situ kena bully ya. Nah di situ terus Anas mengalami sebuah tadi yang mental health survivor tadi, tapi bisa sampai mengalami ketuhannya.
Dan gimana sih bisa tahu sampai butuh nih proses penyembuhan, aku harus melalui proses ini. Itu realization momennya itu gimana sih? Iya, iya. Selain menyadari diri sih, aku sangat terbantu dengan sesi one on one sama psikolog. Aku sih sampai sekarang sebulan sekali ada sesi dengan psikolog as a person ya, sebagai klien gitu, sebagai manusia. Nah, tapi buat teman-teman, yang aku setuju banget sama Mas Yosef bilang, semua tuh dimulai dari mindset. Jadi teman-teman itu perlu punya mindset bahwa hidup kita ini seperti pohon bambu. Teman-teman, orang yang hidup dalam yang kuat tuh bukan yang beton loh, tapi yang kayak pohon bambu. Ini istilahnya resilience. Jadi pohon bambu kalau ke bend, kalau ke tunduk, dia punya kemampuan untuk bouncing back lagi, punya daya lenting. Teman-teman yang suka basket, NBA Lakers gitu ya, itu gimana bola diturunin ke bawah, dia bisa nah, kemampuan yang bisa membal lagi resilience ini yang mau kita tingkatin dari dalam diri. Tapi paradoksnya kita itu udah nggak bisa dikerasin lagi karena kita udah berpuluh-puluh tahun kehidupan kita di pendidikan di rumah maupun formal itu kita kebanyakan diancam. Otak kita udah terlalu sensitif sama ancaman. Justru kita bisa berkembang kapasitas tadi memahami emosi, memahami kondisi-kondisi yang nggak enak, melewati yang nggak enak dengan menerima diri di hari ini, paradoksnya. Karena dengan kita menerima diri di hari ini, kayak kata-kata tadi, aku mau belajar aja, kan belum bisa. Aku mau belajar menerima diriku yang hari ini. Aku mau belajar mencintai diriku yang hari ini. Aku mau belajar menerima diriku yang seutuhnya. Mau belajar aja belum bisa. Lama-lama nanti kita bisa. Dan kalau teman-teman juga punya isu tentang relationship, fokus aja sama self love dan sama mengelola kesehatan mental diri sendiri dan relasi yang lebih sehat sama diri, nanti relasinya tuh jadi lebih membaik. Aku punya pengalaman 12 tahun sama pasanganku, dari yang aku dulunya insecure banget, dan dia tuh kayak bener-bener emotionally unavailable, sangat-sangat cuek. Dengan aku memproses diri, dia sangat-sangat affectionate di masa sekarang, udah kayak konselor kalau balesin aku. Jadi aku sangat percaya kita itu perlunya fokusnya memproses diri aja. Nanti yang lainnya itu datang seperti vibrasi magnet ya gitu. Berarti berdamai dengan diri sendiri ini benar-benar diterapkan juga sama Anas di waktu itu ya, waktu kejadian itu juga ya. Dan itu sebenarnya nggak mudah ya. Iya. Saya ngebayangin aja gila kayaknya udah kali kayak gitu, karena rasanya ya gitu, kayaknya nggak kebayang sih. Tapi bisa lewat itu, ini hebat banget sih. Bisa menerima. Oh, sama-sama, makasih. Itu. Dan fokus sama passion juga penting sih, karena kita bisa mencari kebermaknaan. Jadi dalam definisi kesehatan mental, kalau teman-teman nanti bisa googling di WHO, definisi kesehatan mental itu bukan yang cuman bahagia doang loh Mas, tapi definisi kesehatan mental adalah ketika kita bisa memiliki makna atau bisa memaknai hidup kita, even lagi susah. Kita jadi punya makna. Kalau buat aku, pengalaman trauma 98 membuat aku memaknai betapa menghargai keberagaman itu penting. Betapa pentingnya diakui, diterima sebagai manusia. Lagi pandemi gini, aku ngerasa betapa rasa solidaritas, sense of community itu penting banget ya. Gitu. Jadi itu yang aku rasain gitu. Makanya kenapa aku semangat banget buat sharing-sharing di live Instagram, karena ini ngasih kita sense of community ya. Dapat komen-komen dari teman-teman aja tuh bukan cuman aku yang berbagi loh, teman-teman juga memberikan aku sama Mas Yosef feeding positive energy ya Mas ya. Gitu. Ketika kita ngerasa oh ini berguna ya buat orang lain. Nah, jadi itu kebermaknaan itu yang kita perluin, dan ketika kita bisa memaknai hidup, bisa punya attitude yang inner talk yang sehat, mindset yang sehat, kita jadi punya kemampuan untuk mengelola kesulitan-kesulitan hidup. Orang dengan kesehatan mental yang baik bukan orang yang nggak ada masalah hidup teman-teman, tapi yang punya kemampuan, kapasitas untuk mengelola apa yang terjadi di hidupnya dia. Kayak mobil, emang mobil yang bagus mobil yang di garasi? Ya enggak lah, mobil yang bisa berjalan tanda tahu nih mana seluk-beluknya kayak gitu. Oke. Nah ini kebetulan ngomongin mengenai tadi kesehatan mental itu, kadang-kadang kita ngerasa satu mungkin malu saat kita mengalami waktu kita merasa kita abnormal nih, atau ada sesuatu yang salah dengan diri kita dan kita ingin coba untuk memperbaikinya. Kedua, kita juga merasa kayaknya butuh apa enggak sih gitu. Emang katakanlah gini, emang semua orang itu normal ya? Normal itu kan katakanlah beda-beda kan, setiap orang itu pasti beda-beda. Jadi normal person gitu. Kayaknya semua orang itu ada satu sisi beda variasinya, ada yang normal, ada yang nggak normal gitu. Iya. Di titik apa seorang itu berpikir bahwa gue ini normalnya udah bukan hanya variasi normal nggak normal aja, tapi udah outlier nih mungkin gitu ya. Itu batasannya apa sebetulnya sampai kita bisa bilang professional health. Iya. Jadi kalau di dalam perspektif kesehatan mental di tahun 2020, kita itu sebenarnya udah nggak lagi pakai istilah normal dan tidak normal. Kita pakai istilah tadi, seberapa berfungsi. Dari skala 1 sampai 10, seberapa sih kamu masih bisa function? Kayak kaki patah, kaki kamu masih bisa dipakai nggak? Atau kayak nginjek lantai aja udah sakit. Nah, berarti kurang bisa berfungsi nih kakinya, berarti mesti dibawa ke dokter. Kalau keseleo dikit masih bisa dipijit-pijit sendiri, oh ya udah nggak usah. Jadi gitu loh teman-teman. Perspektifnya adalah seberapa kita bisa berfungsi.
dalam hidup seharian. Nah, kalau tadi rasanya udah coba berbagai cara kamu nggak bisa-bisa dan bahkan nggak naik-naik, kita cari bantuan itu kan kayak kita sakit gigi ya. Kok kayaknya saya diemin minum konstan nggak hilang-hilang, ya udah saya ke dokter. Punya jerawat, saya pakai obat dari drugstore, oles-oles sendiri kok nggak hilang-hilang, ya udah saya ke dokter kulit. Jadi kesehatan mental juga gitu. Saya udah coba naikin energi saya sendiri kok mood saya kayak drop terus, tuh saya kepercayaan diri saya tuh rendah banget. Bahkan kalau teman-teman sudah ada keinginan untuk mengakhiri hidup atau ada yang namanya bunuh diri pasif. Nih kayaknya saya nyebrang atau loncat enak nih. Oh kayaknya saya ditabrak enak nih, atau saya udah mulai ada keinginan kayaknya enak ya nggak ada di dunia ini. Teman-teman itu udah red alert, please cari bantuan psikolog atau psikiater, apapun lah, psikolog atau psikiater itu untuk membantu, karena kondisi teman-teman tuh bisa terbantu. Ini nggak ada hubungannya sama tingkat keimanan atau ibadah kita. Ini adalah tanda bahwa teman-teman kekurangan serotonin di otak yang membantu mood kita untuk fokus dan untuk bisa punya mood yang lebih enak gitu teman-teman. Jadi itu bukan karena kita juga lemah ya teman-teman, justru kan kita cari bantuan karena kita pengen hidup kita lebih berkarya, lebih produktif, dan lebih meaningful ya. Karena biasanya kalau tadi ya, ibaratnya kalau secara fisik kita patah kakinya, kita kelihatan sedikit aja lecet, kita langsung bisa dikasih perban. Nah, aku kebetulan aku punya sepupuku itu, dia dokter juga, tapi dokternya dokter gigi. Nah biasa orang kalau ke dokter gigi itu kalau penyakitnya udah mulai parah, udah kerasanya itu giginya benar-benar udah harus dirawat cukup. Udah kena akar ya. Ya kan udah kena akar, baru dia ke dokter gigi gitu. Kalau cuma bolong-bolong sedikit, biasanya gitu. Nah, itu kebiasaan kita nih Indonesia nih. Jadi mungkin ketemu Anas kayak tadi, udah mau suicidal, otaknya udah suicidal, baru ketemu professional help. Padahal hal sebetulnya belum ke tahap itu sudah bisa diselamatkan atau sudah bisa diubah dari jauh hari sebelumnya kan. Kalau si orang itu kapan mau ke professional help. Nah mungkin buat kita sekarang ini, kapan sih biasanya yang mungkin saat ini teman-teman yang lagi mendengarkan mungkin ada dirinya sendiri ataupun melihat suaminya, melihat istrinya, melihat saudara-saudaranya yang memiliki simptom ini gitu. Mungkin mereka harusnya bisa care terhadap orang sekitar mereka dan mungkin mereka bahkan. Halo? Ya. Iya betul banget. Dan walaupun ini nggak kelihatan, teman-teman jangan sekali-kali kalau ada orang dekat, temen atau pasangan bilang pengen bunuh diri atau nangis-nangis histeris, kalian temenin. Karena ini mirip kayak kita berenang. Kalau kita nggak punya kemampuan berenang, bantuin orang mau tenggelam, yang ada tenggelam berdua. Udah banyak kejadian orang meninggal gara-gara mau bantuin orang, tapi skill dia, kemampuan, kapasitas dia nggak ada. Jadi kalau kita sebagai pasangan, temen yang baik, kalau ada teman kita suicidal thought atau udah nangis-nangis yang parah banget, itu intens, kita sebagai teman yang baik ngejadwalin dia pergi ke psikolog, psikiater, atau aku temenin atau apa, tapi temenin, karena bukan kapasitas kita ini kayak rumah kebakar. Masa kayak oke, saya tidak punya kemampuan, saya mau mademi nih api, yang ada ikut kebakar teman-teman. Jadi itu yang teman-teman perlu tahu ya, bahwa bukan berarti ini nggak kelihatan, emosi nggak kelihatan, invisible illness, tapi kita berusaha bantu. Jadi kita harus self care diri sendiri. Jadi kalau kayak naik pesawat turbulence, masker oksigen buat kesehatan mental itu kita dulu teman-teman, sebelum kita bantuin orang lain. Kalau aku ngasih sesi parenting ke orang tua pun, aku bukan cuma ngajarin gimana cara komunikasi ke anak, tapi kita self care dulu sebagai orang dewasa, karena tuntutan stres kita kan banyak. Kita sandwich generation, ngurusin orang tua, ngurusin anak, ngurusin diri sendiri, ngurusin relasi sama pasangan, itu kan banyak banget yang kita urusin gitu. Oke, jadi itu ya, melihat ciri-cirinya itu penting banget ya. Sebelum ke professional health, itu mungkin teman-teman bisa coba self healing dulu seperti tadi ya. Kalau udah nggak bisa, kelihatannya udah coba nggak bisa, ya udah langsung professional health. Wani kan. Nah, ini kayak kerasa nih udah 1 jam lebih dari kita. Mungkin terakhir buat para pebisnis yang saat ini, saya yakin banyak banget yang orang-orang ini karena keadaannya tidak menentu, dinamis banget, tapi banyak juga yang membuat kita kayaknya ini gimana ya, ujung-ujungnya harus kemana ya, ini harus ngapain ya habis ini ya gitu. Bukan hanya teman-teman pebisnis, tapi teman-teman kantor pun yang sekarang mulai untuk berbisnis di keadaan sekarang ini. Sebetulnya apa sih mungkin 3 pesan buat yang saat ini mengalami situasi yang saya bilang itu silently struggling tapi silently gitu, tapi mereka memendam dalam diri mereka. Apa pesannya dari buat silently struggling ini di keadaan yang sekarang ini? Iya, teman-teman, kita perlu, kadang-kadang kita di Indonesia kan suka nutup-nutupin hal, nggak apa-apa kok, masih oke. Tapi kalau we are not okay, we have to say it. We are not okay. I'm not okay in this situation. Realita diterima, I'm not okay, tapi aku mau melakukan cara-cara untuk bisa merasa lebih baik. Jadi mindsetnya tuh kayak gitu.
oh, aku mau belajar menerima bahwa hari ini aku nggak baik-baik aja, tapi aku mau cari cara-cara untuk aku merasa lebih baik dengan tadi coba self care. Dan emosi itu kayak awan mendung yang hari ini kita rasain itu real buat kita di hari ini, tapi emosi juga bisa berubah, jadi besok atau orang lain pun ngerasain emosi yang berbeda. It's okay to be not okay, kayak film Korea itu. It's okay to be not okay, tapi kita bisa selalu cari cara-cara untuk merasa lebih baik dan mulai kenalin emosi kita tuh kayak kita masuk ke dalam laut ya. Emosi kita tuh variasinya macam-macam, bukan cuman sukses atau nggak sukses, bukan cuman kaya atau miskin, tapi atau bukan cuman senang atau nggak senang, tapi tadi ada variasi-variasi. Dan makin kita mengenali diri, makin kita bisa sayang sama diri, karena kesehatan mental sangat terkait dengan sejauh mana, sedalam apa kita mengenal diri kita. Jadi selamat memproses diri, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan-kesempatan lain untuk bisa benar-benar memproses diri kita lebih baik lagi. Makasih banyak loh Mas Yosef juga buat kesempatannya. Ya, aku yang thank you banget nih juga nih, karena banyak banget aku yakin insight yang malam ini teman-teman dapatkan ya sebagai seorang pebisnis ya. Dan ini saya yakin banget menguatkan akan teman-teman nih sekarang yang lagi berjuang, lagi struggling. Jangan lupa juga tadi pesannya Anas untuk luangkan waktu di pagi hari, kalau nggak di malam hari ya, untuk kita self care lagi ke diri kita sendiri sehingga kita bisa maju lagi. Iya. Thank you banget Anas sudah menguatkan para pebisnis bareng dengan teman pebisnis. Mungkin kita bisa berjumpa lagi nanti di lain juga ya. Sampai jumpa lagi ya. Salam buat keluarga juga Mas. Oke, dah.